bab 1 tentang harmonisasi hak asasi dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Tepatnya di bagian ketiga, yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia beserta upaya penanganannya. Beberapa waktu lalu, terjadi aksi demonstrasi anti-rasisme besar-besaran di Amerika Serikat yang kemudian menyebar ke banyak negara di dunia. Aksi tersebut melibatkan ribuan orang dengan slogan Black Lives Matter. Aksi ini dipicu oleh kematian George Floyd ketika akan ditahan oleh polisi setempat. Gerakan Black Lives Matter ini dimulai sejak tahun 2013 sebagai bentuk protes insiden kebrutalan polisi dan semua bentuk diskriminasi bermotif rasial terhadap komunitas kulit hitam di Amerika. Diskriminasi rasial ini merupakan salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap orang tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan sebagainya. Setiap hak asasi yang kita miliki dibatasi oleh hak asasi yang dimiliki oleh orang lain. Tindakan yang dibuat oleh seseorang, baik sengaja maupun tidak, yang secara hukum menghilangkan, mengurangi, atau membatasi hak asasi orang lain disebut juga dengan pelanggaran hak asasi manusia. Secara umum, pelanggaran hak asasi manusia dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia berat, berupa tindakan-tindakan berbahaya yang mengancam hak hidup dan nyawa seseorang. Contohnya adalah pembunuhan, pembantaian, penyiksaan, penyanderaan, dan penyekapan. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia ringan, berupa tindakan-tindakan yang tidak mengancam nyawa seseorang. Contohnya adalah diskriminasi, pencurian, penghinaan, pelarangan ibadah, dan sebagainya. Terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi. Yang pertama, faktor internal atau faktor yang berasal dari diri pelaku itu sendiri. Di antaranya, 1. Sikap egois. Sikap egois membuat orang-orang selalu menuntut haknya dan mengabaikan kewajiban yang ia miliki. Mereka akan melakukan apapun agar mendapatkan hak tersebut meskipun melanggar hak orang lain. 2. Rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Pelaku pelanggaran hak asasi manusia akan berbuat seenaknya dan tidak mempedulikan hak milik orang lain. 3. Sikap tidak toleran. Sikap ini membuat orang tidak saling menghormati keberadaan orang lain sehingga mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan diskriminatif. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri manusia. Di antaranya, 1. Penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud tidak hanya merujuk pada kekuasaan pemerintahan, tetapi juga bentuk kekuasaan lain, seperti kekuasaan dalam perusahaan. 2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang tidak tegas dan penyelesaian yang tidak tuntas atas kasus pelanggaran hak asasi manusia membuat para pelaku tidak merasakan jera dan dapat memicu pelanggaran lainnya. 3. Penyalahgunaan teknologi. Pemanfaatan teknologi yang tidak sesuai aturan dapat memberikan pengaruh negatif. Contohnya, terganggunya kesehatan masyarakat di sekitar pabrik disebabkan kegiatan produksi yang menggunakan teknologi tidak ramah lingkungan. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan menggambarkan ketidakseimbangan dalam kehidupan manusia, yang apabila dibiarkan dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti perbudakan, pelecehan, perampokan, dan sebagainya. Di Indonesia, ada beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi. Contohnya, 1. Kerusuhan Tanjung Priuk pada tanggal 12 September 1984. 2. Penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia pada tanggal 27 Juli 1996 atau dikenal juga dengan tragedi Kuda Tuli. 3. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. 4. Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998.
dan tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999. Dan yang kelima, penculikan aktivis-aktivis pada tahun 1997 sampai 1998. Dalam menangani dan menegakkan masalah hak asasi manusia di Indonesia, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya. Upaya tersebut tentunya mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar negara, dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia tersebut antara lain pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 7 Juni 1993. Komnas HAM merupakan lembaga negara yang mandiri dan berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi mengenai hak asasi manusia. 2. Pembentukan instrumen hak asasi manusia atau alat untuk menjamin proses pelindungan dan penegakannya, yang berupa peraturan perundang-undangan. Di antaranya, Piagam Hak Asasi Manusia 1998, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan lainnya. 3. Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan dasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan ini bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Selain itu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, di antaranya menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik, menyebarluaskan prinsip hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan, meningkatkan kerjasama antar kelompok atau golongan dalam masyarakat, serta membangun harmonisasi antara hak dan kewajiban asasi manusia.